Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Suherman. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok satu, yaitu tentang pemahaman peta topografi dan peta geologi untuk aplikasi pertambangan. Perkenalkan, di kelompok kami itu ada Raditya Tri Atmaja Putra dengan NIM akhiran 121, Rasya Raja di Tiro dengan NIM 122, Regina Clarissa 123, Rian Rahman 124, dan Sri Laksmi Satwi Kadewi 125. Baik, untuk yang pertama yaitu pembahasan mengenai peta topografi. Apa itu peta topografi? Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk gunung, lembah, sungai, relief, dan ketinggian permukaan bumi secara detail menggunakan garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Pada kali ini, kelompok kami memilih wilayah Waena, yaitu pada Jayapura, Papua. Dan di sini sudah terdapat peta topografi dengan keterangan-keterangan umumnya. Yang pertama itu mengidentifikasi elemen peta topografi. Pada peta kami tertulis pada skala 1:70.000, yang berarti jika 1 cm pada peta berarti 700 meter di lapangan. Kemudian terdapat elemen-elemen umum juga yang mengidentifikasi bahwa pada bagian hijau di sini yang terang yaitu sudut elevasinya antara 0 sampai 35 mdpl. Kemudian yang hijau tua yaitu elevasi antara 35 sampai 105 mdpl, dan pada bagian berwarna krem di sini yaitu ketinggian 105 sampai 420 mdpl. Selanjutnya itu cara membaca garis kontur untuk pemula. Yang pertama, ada garis kontur yang rapat bersama dengan lerengnya terjal. Bisa dilihat garis kontur yang rapat di sini terdapat pada area yang saya bulati. Ini berarti menandakan bahwa lereng pada daerah tersebut adalah terjal. Kemudian garis kontur yang cenderung jarang dan memiliki berjarak itu berarti daerah lerengnya itu landai, seperti daerah di sekitar galian sini. Itu menandakan bahwa lereng tersebut cenderung landai. Kemudian garis kontur yang melingkar, jika melingkarnya semakin kecil dan tingginya semakin naik, seperti mengecil di atasnya, itu menandakan bahwa garis kontur tersebut menggambarkan puncak bukit atau gunung, yaitu terdapat pada ini yang di atas kampus Uncen. Kemudian jika garis kontur melingkarnya nilainya semakin turun, semakin melebar, berarti menandakan bahwa daerah tersebut merupakan sebuah lembah atau cekungan, seperti bagian di dekat sungai di sini. Kemudian materinya akan dilanjutkan oleh Rasya. Oke, di sini saya Rasya Raja Ditiro yang akan melanjutkan materi dari kami, yaitu interval kontur. Interval kontur itu adalah selisih ketinggian antara garis kontur. Contohnya, nah seperti ini ada garis kontur. Jika 140 itu berarti dia jaraknya itu ke atas, dan jika 120 hingga 100 meter berarti dia jaraknya itu di sini dari garis kontur itu dari 350 itu ke bawah. Nah, lalu di sini adalah elevasi dan kemiringan lereng. Nah, daerah berwarna hijau muda di lembah PR MNS 1 sampai 4 dan Zipur X sekitar Yoko hingga tepi Danau Sentani memperlihatkan kontur jarang dan relatif rata, sehingga termasuk kelas lereng datar sampai landai sekitar 0 sampai 15%.
Pada zona ini kemiringan kecil sehingga relatif aman dari longsor, namun menjadi jalur akumulasi aliran permukaan dan banjir. Elevasi dan kemiringan lereng. Perbukitan coklat di utara atau sekitar buffer dan timur-timur laut sekitar kampus Unchan dan hulu sungai menunjukkan kontur sangat rapat, menandakan lereng curam hingga sangat curam dengan kisaran lebih dari 25%, bahkan dapat lebih 45% di beberapa sisi bukit. Lereng di sekitar lokasi galian berada di kaki perbukitan dengan kontur rapat ke arah lembah, sehingga termasuk lereng curam yang berpotensi tinggi terhadap gerakan tanah dan erosi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina. Berikut adalah pola-pola aliran sungai. Yang pertama ada dendritik. Pola ini menyerupai cabang pohon atau jaringan saraf. Kemudian ada pola rektangular. Pola ini memiliki aliran sungai yang saling tegak lurus dan sudutnya mencapai 90 derajat. Yang kemudian ada pola pinate. Anak sungai berjajar membentuk sudut lancip dengan induk sungainya, mirip dengan sisir atau tulang daun. Kemudian ada pola trellis. Bentuknya seperti pagar yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Kemudian ada pola anular, bentuk variasi dari pola radial, di mana anak sungai hampir saling tegak lurus terhadap sungai utama. Pola ini sering ditemukan di daerah kubah atau kaldera di stadium dewasa. Kemudian ada pola paralel, yaitu sungai-sungai anak mengalir sejajar atau hampir sejajar satu sama lain. Kemudian ada pola sentrifugal, aliran sungai menyebar ke berbagai arah dari titik pusat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada pola sentripetal, yaitu aliran sungai berasal dari berbagai arah menuju satu titik pusat yang lebih rendah atau cekungan. Kemudian adalah perbedaan arah aliran dan daerah tangkapan air. Kalau untuk arah aliran sungai itu adalah wilayah yang berfungsi sebagai saluran aliran air dari hulu hingga muara sungai. Sedangkan daerah tangkapan air adalah wilayah yang mengalirkan air hujan ke sungai terdekat atau sumber air lainnya. Perbedaan ini terletak pada fungsi dan luas wilayah yang mencakup. Aliran sungai mengatur aliran sungai, sedangkan tangkapan air lebih fokus pada pengumpulan air hujan. Arah aliran sungai adalah jalur pergerakan air dari tempat tinggi atau hulu ke tempat yang rendah atau yang disebut dengan hilir, karena gravitasi mengikuti kemiringan lereng atau topografi, dan bisa dibedakan menjadi beberapa jenis seperti konsekuen atau searah lereng, subsekuen, tegak lurus konsekuen, obsekuen, atau berlawanan dengan lereng. Kemudian resekuen sejajar dengan konsekuen, dan yang terakhir adalah insekuen atau tidak teratur berdasarkan hubungan dengan struktur geologi dan lerengnya. Untuk daerah tangkapan air adalah seluruh perbukitan berkontur tinggi yang mengelilingi lembah hijau, khususnya pegunungan di utara, timur, dan tenggara. Hujan yang jatuh di perbukitan tersebut akan mengalir melalui jaringan anak sungai ke lembah, dan akhirnya terlampung di Danau Sentani sebagai outlet utama daerah tangkapan air ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi zona rawan longsor. Saya Rian Rahman dengan NIM 124. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi zona rawan longsor, yaitu dengan memperhatikan kerapatan garis kontur dengan tata guna lahan. Garis kontur yang rapat menunjukkan lereng yang terjal, yang merupakan faktor utama pemicu tanah longsor. Berdasarkan peta Waena, di samping zona kerawanan tinggi terletak pada area dengan elevasi 105 sampai 420 mdpl yang ditandai dengan warna krem. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan sisi kiri atas dengan kanan atas peta. Garis-garis kontur di sana sangat berdekatan satu sama lain. Ini menandakan lereng yang sangat curam atau perbukitan terjal. Jadi apa itu peta geologi? Peta geologi itu adalah peta yang menunjukkan jenis-jenis batuan dan struktur geologi yang tersingkap di permukaan bumi pada suatu wilayah. Selanjutnya ada peta geologi Jayapura. Nah, di sini kita dapat melihat yaitu ada zona Benioff yang di sini garisnya. Lalu ada lokasi gempa bumi
yang di tengah laut. Selanjutnya ada zona sesarnya di sini, di garis ini. Eh, Lalu jenis litologi. Nah, jenis litologi pada dasarnya merujuk pada pengelompokan batuan berdasarkan karakteristik fisiknya. Itu ada warna, tekstur, komposisi, dan proses pembentukannya yang utamanya dibagi menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Deskripsi litologi membantu dalam pemetaan geologi dan korelasi regional, mencakup deskripsi detail seperti batu gamping, granit, breksi, hingga pasir. Seperti ini yang sudah ditampilkan, ada simbol-simbolnya. Ini saya Raditya Atmajaputra akan membahas tentang struktur geologi. Struktur geologi di Wayana Jayapura didominasi oleh struktur tektonik yang terbentuk akibat pertemuan lempeng Australia dan Pasifik, yang menyebabkan keberadaan sesar-sesar besar seperti sesar geser dan sesar normal lokal di wilayah ini. Batuan penyusunnya terdiri dari batu gamping, batu pasir, napal, dan batuan metamorf. Untuk yang warna abu sendiri ini daerah batuan beku, untuk yang warna krem ini batuan sedimen, dan hijau tua ini batuan metamorf. Dan untuk garis-garis ini adalah lipatan. Udah ada stratigrafi lokal. Stratigrafi lokal adalah kajian atau studi tentang susunan, ketebalan, hubungan, dan karakteristik lapisan batuan di suatu daerah tertentu saja dalam kurung lokal. Artinya, pembahasannya fokus pada satu wilayah kecil dan tidak membahas kondisi global atau regional yang luas. Dalam stratigrafi lokal, geologi mempelajari tentang 1. Urutan lapisan batuan di daerah tersebut. Siapa yang lebih tua dan lebih muda. Yang kedua, hubungan antar lapisan. Selaras, tidak selaras, atau terpotong sesar. Yang ketiga, ketebalan setiap lapisan. Yang keempat, ada jenis batuan penyusunnya, yaitu ada sedimen, beku, dan metamorf. Yang kelima, lingkungan pengendapan. Ada laut dangkal, sungai, delta, danau, dan lain-lain. Yang keenam, ada fossil index jika ada, untuk menentukan umur relatif batuan. Yang ketujuh, ada korelasi lapisan antar lokasi di dalam wilayah tersebut. Nah, tujuan stratigrafi lokal menentukan sejarah geologi daerah setempat, mengetahui perubahan lingkungan pengendapan, membantu eksplorasi sumber daya geologi dari batu bara, minyak, gas, mineral, air tanah, menyusun peta geologi dan penampang geologi. Oke, selanjutnya ada formasi dan sumber daya mineral. Ini yang warna pink ini ada endapan lumpur, ini yang oranye itu ada batuan campur aduk, dan yang hijau ini formasi benai, dan yang warna ungu ini batu gamping koral. Ini biru ada formasi awewa, bisa tahu yang pink ini ada formasi aurumi, dan kuning ini ada formasi makats, dan hijau batuan mafik, daerah batuan mafik. Ini yang kuning-kuning kekreman ini aluvium dan endapan pantai, dan biru ini formasi Jayapura. Formasi Jayapura tersusun atas batu gamping, koral, ganggang, kalsirudit, kalkerenit, batu gamping napalan, napal, dan sipantuf, serta breksi gunung api. Terdapat pula endapan aluvial seperti karakal, kerikil, pasir, lanau, dan lumpur di dataran rendah. Secara stratigrafi, batuan di Wayana terdiri dari batuan tua seperti andesit dan mikrodonit, serta batuan muda seperti batu pasir dan batu gamping. Dan ada penampang dan kolom stratigrafi. Ini yang sini tuh bagian konglomerat, yang ini tuh sandstone, basalt, ada riolit, dan juga ada granit yang titik-titik seperti ini. Jadi itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.